Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 ingin mempersembahkan video simulasi pembelajaran IPA SD kelas tinggi. Tapi, sebelum menyaksikan, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman siapa yang akan menjadi guru pada simulasi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6, Bu. Tanggal 6. Iya, betul, tanggal 6. Nah, di sini siapa ya yang nomor urut absennya nomor 6? Si Deswita, Bu. Oh, Deswita. Sekarang Deswita pimpin doanya untuk hari ini ya. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang siapa ya yang tidak hadir di kelas pada hari ini? Hadir semua, Bu. Semuanya hadir ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi pertanyaan. Nah, ada yang tahu tidak mengapa pakaian yang basah dijemur di terik matahari dapat kering? Saya, Bu. Kalau yang tahu, boleh angkat tangannya ya. Saya, Bu. Iya, Yosi, apa jawabannya? Karena ada panas matahari, Bu. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Aura. Karena air yang ada pada baju menetes, Bu. Iya, betul. Semua jawabannya betul ya. Jadi, semua itu karena ada peristiwa perpindahan panas atau kalor. Nah, untuk materi kita hari ini adalah panas dan perpindahannya. Baik, Ibu. Sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya, mari kita simak slide yang Ibu telah sediakan. Hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas mempengaruhi suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, kalian tahu tidak? Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator yaitu kayu, plastik, dan karet. Perpindahan kalor itu ada 3 jenis, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi yang akan kita bahas satu persatu. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya satu ujung yang dipanaskan,
tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadi pada setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam dan merupakan konduktor. Nah, ada satu lagi nih, yaitu pada saat kita mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Nah, yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya panas yang berpindah, namun disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Nah, ada lagi nih peristiwa konveksi. Di antaranya, asap cerobong pabrik yang membubung tinggi. Selanjutnya, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita berada di depan api unggun, badan kita akan terasa hangat. Nah, ada lagi nih, yaitu pada saat kita menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian itu akan menjadi kering. Oke teman-teman, demikianlah materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang, siapa yang berani menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi? Ya, coba Linka jawab. Baik Ibu, jadi perpindahan panas itu ada 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Habis itu bahan-bahan yang bisa mengantarkan panas yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan-bahan yang tidak bisa untuk menghantarkan panas itu Bu, ada kayu, plastik, dan karet. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, coba Alfi. Perpindahan panas ada 3 jenis, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi, Bu. Bagus. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya kita sudah terlebih dahulu ya, dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk praktikum. Yang pertama, praktikum tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kelompok 2, perpindahan kalor secara konveksi. Dan kelompok 3 secara radiasi. Baik, Bu. Dari hasil praktikum tadi, mari kita presentasikan ke depan. Sekarang kelompok 1 silakan maju. Dari praktikum yang kami lakukan, terdapat pembuktian tentang perpindahan panas secara radiasi, yaitu kain yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat kering daripada kain yang dibiarkan di dalam ruangan. Itu semua dikarenakan adanya efek panas sinar matahari secara radiasi. Demikianlah kesimpulan dari kelompok 3. Terima kasih. Dan nanti kumpulkan ke ibu ya.
bagaimanakah perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Dari praktikum yang kami lakukan, Baik, terdapat mari kita pembuktian simpulkan tentang pembelajaran perpindahan kita hari panas ini. secara konveksi, Panas atau yaitu kalor terjadi adalah pada obat nyamuk yang dibakar dan energi diletakkan di yang dalam dapat kotak berpindah konveksi dari yang telah benda dilubangi. dari suatu Terlihat benda arah ke benda sirkulasi lain. perpindahan asap panas melalui lubang Panas atau pada kalor kotak memiliki konveksi. 3 Terima cara, kasih, yaitu sekian kesimpulan secara dari kelompok konveksi, 2. konveksi, dan radiasi. Untuk pekerjaan di rumah, kalian Dari praktikum yang membuat kami lakukan, contoh terdapat gambar pembuktian tentang dari perpindahan panas perpindahan secara panas konduksi, secara yaitu konduksi, terjadi hantaran panas konveksi, dari dan ujung radiasi. sendok yang dibakar selama 1 menit di Sebelum atas kita lilin pulang, menuju kita ujung sendok lainnya. keren Terima dulu ya. kasih, sekian kesimpulan dari kelompok 1. Keren, wow, amazing. Deswita pimpin doanya ya. Baik, Bu. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan. Selamat siang. 君の虜になってしまえばきっと